Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, di sesi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita memonitor kondisi Azure gitu ya, availability-nya, mungkin ada service yang lagi down atau tidak gitu ya, dengan menggunakan Azure Service Health gitu. Kenapa ini penting? Karena sama seperti ketika rekan-rekan punya data center sendiri di perusahaan gitu ya, tentunya ada monitoring tools yang bisa kita pakai gitu ya untuk menentukan apakah kondisinya oke gitu. Sementara ketika kita menggunakan public cloud, kita tidak bisa hanya memonitor aplikasi kita atau service-service yang kita pakai gitu, karena pada kenyataannya Azure sendiri juga punya service health ya, karena kan tetap ada kemungkinan isu yang sedang dialami oleh public cloud provider dalam hal ini seperti Azure gitu. Jadi kalau saya beri contoh, kebanyakan rekan-rekan mungkin menggunakan masuk ke Azure Status gitu ya. Jadi ini status.azure.com. Mungkin rekan-rekan bisa lihat dari sini gitu ya. Jadi kita bisa lihat tergantung region mana, Asia Pasifik misalnya gitu ya. Ini Southeast Asia misalnya di Singapura, bisa dilihat semuanya hijau gitu ya. Kalau misalnya lagi ada problem, maka akan berubah menjadi ada information yang harus kita lihat, atau mungkin warning, atau bahkan critical kalau sedang ada isu. Tapi rekan-rekan harus ingat bahwa yang muncul di sini ini adalah sesuatu yang sifatnya generic. Jadi semua customer kalau terganggu ya di sini gitu. Jadi kalau misalnya Microsoft tiba-tiba ada announce bahwa kita sedang mengalami masalah misalnya di data center di Singapura, maka akan muncul di sini. Jadi ya semua customer akan terdampak gitu. Tapi bagaimana rekan-rekan bisa memonitornya secara individu, karena setiap customer kan beda ya. Jadi bisa jadi ada isu yang sedang terjadi spesifik hanya customer tertentu aja yang terkena. Misalnya mungkin gara-gara ada satu rack server gitu yang terganggu gitu ya, atau ada satu rack storage yang terganggu. Jadi di sini sih di status health ini nggak akan ada muncul apa-apa, karena memang secara umum Azure-nya dalam kondisi baik gitu. Tapi mungkin spesifik hanya di subscription rekan-rekan sendiri gitu. Nah, itulah gunanya Azure Service Health. Jadi kalau kita klik di sini Azure Service Health, nanti masuknya ke portal Azure gitu ya. Ini ada service khusus gitu ya, ada bagian khusus dari portal yang namanya Azure Service Health. Di sini kita bisa lihat apakah sedang ada isu, dan isunya biasanya spesifik gitu ya. Misalnya kita lagi pakai Azure App Service, terus mungkin Azure App Service yang kita pakai itu bermasalah gitu ya. Atau kita pakai Azure Kubernetes atau Azure SQL atau Azure MySQL, dan mungkin saat itu sedang ada isu gitu. Nah, bisa lihat di sini kita bisa lihat bahkan yang global gitu ya, di bawah sini tanggal 22 April gitu ya, 4 hari yang lalu ada isu dengan Azure Active Directory, bisa dilihat ya historicalnya di sini. Kemudian root cause-nya sudah akan tersedia tanggal 29. Jadi kita selalu menyediakan gitu isunya, root cause-nya apa gitu ya. Terus misalnya ada error di Azure Portal, ini tanggal 15 April, root cause-nya available. Kalau kita klik ini kita langsung bisa lihat gitu isunya apa dan lain-lain gitu. Jadi pada saat ini gitu ya, bisa dilihat di sini nggak ada nih no service issues found. Jadi rekan-rekan bisa memanfaatkan page ini ketika misalnya Microsoft tiba-tiba mengumumkan ada isu gitu ya, makanya masuknya ke sini aja, nggak usah masuk yang ke Azure Status tadi. Masuk ke sini, lihat, mungkin Anda terdampak, mungkin Anda nggak terdampak gitu. Jadi bisa dilihat. Oke. Yang menarik di sini adalah kita bisa membuat alert. Nah, ini yang penting. Saya sering sekali masih melihat customer atau pengguna Azure yang nggak punya alert gitu ya. Jadi kalau Azure-nya lagi problem, baik itu globally secara generik di Azure ataupun aplikasinya, taunya itu dari berita gitu ya, atau taunya itu dari end user gitu, karena mereka terganggu ketika mengakses sebuah layanan gitu. Padahal seharusnya rekan-rekan bisa membuat alert di sini gitu ya. Jadi kalau kita klik, kita bisa buat alert, sehingga kalau misalnya ada isu
maka rekan-rekan akan mendapatkan email. Dan emailnya tentunya bisa dibuat ya jadi semacam automation supaya kalau emailnya ada email alert dari Microsoft, maka akan ada steps yang dilakukan misalnya di internal gitu. Nah, hal seperti ini akan sangat membantu dalam hal operation sehari-hari menggunakan Azure ya. Jadi kita bisa pilih subscription yang mana. Mungkin kalau rekan-rekan punya banyak subscription bisa dipilih di sini semua. Service-nya apa aja? Mau semua misalnya gitu ya, boleh. Atau kalau ada tim yang terpisah memonitor jenis service yang terpisah bisa dibelah-belah di sini. Region-nya yang mana aja? Mau semua. Kalau rekan-rekan memang hanya pakai Southeast Asia ya Southeast Asia aja gitu ya, ngapain kan di select semua gitu. Kemudian kita bisa lihat di sini service health kriterianya apa aja nih yang mau dimonitor gitu ya. Jadi kita lihat di sini bisa dipilih gitu. By default di sini terpilihnya hanya service issue, tapi kalau rekan-rekan mau tambahkan juga plan maintenance gitu ya. Jadi bayangkan kalau plan maintenance ini adalah suatu maintenance yang memang sudah di planning oleh tim Microsoft, misalnya seminggu lagi akan ada update terhadap MySQL misalnya. Nah, ini akan muncul. Sementara service issue anggap aja seperti unplanned gitu ya. Jadi ad hoc, ada sesuatu yang sedang terjadi. Jadi kalau saya kembali, saya centang aja sekalian ya. Jadi kita langsung dapat dua-duanya gitu kan. Kalau health advisory sama security advisory mungkin nggak perlu sampai pakai alert. Rekan-rekan masuk aja ke sini dan lihat gitu. Nanti saya kasih contohnya gitu ya, bentuknya seperti apa. Oke. Jadi kita udah select 2. Kemudian kita bisa tambahkan di sini action group. Action group ini tujuannya adalah supaya tiap kali kita bikin alert nggak perlu ngulang lagi gitu ya. Kita tinggal pilih aja. Kita sudah buat action group sebelumnya. Jadi kita create di sini satu. Action group itu bentuknya semacam daftar gitu ya, yang akan menerima alertnya siapa aja gitu ya. Jadi kita buat di sini resource group yang saya pakai biasa. Action group name-nya misalnya tim IT misalnya gitu ya. Display name-nya tim IT, kemudian kita define nih notification-nya maunya apa gitu ya. Email. Kemudian kita edit sebentar, ini masih loading. Setelah kita pilih email, SMS, push sama voice ini kita harus pilih lagi nih di sisi kanan kita mau yang mana gitu ya. Sayangnya untuk SMS saat ini Indonesia belum supported, jadi belum ada +62 untuk SMS-nya. Tapi kalau email tentunya bisa, jadi kita masukkan di sini email kita apa gitu ya, misalnya ini email saya. Oke, bisa masuk. Kemudian mau kita pakai push notification ke Azure App, rekan-rekan mungkin belum tahu ada aplikasi Azure di mobile gitu ya. Jadi kita bisa push notification ke sana gitu, jadi menarik juga. Dan seperti saya bilang tadi, kalau untuk SMS dan voice belum bisa gitu ya. Jadi saya klik di sini, ini email aja dulu. Maka klik OK, dan otomatis nanti kita kasih nama dulu gitu ya. Tim IT notif email, email gitu ya. Jadi kita bisa lihat notifikasinya seperti ini. Kemudian kita klik bisa lihat action itu ada banyak juga. Jadi kalau notifikasi tadi kan bentuknya email, SMS gitu ya. Kalau action ini kita bisa panggil webhook gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan sudah punya aplikasi lain yang operations manager gitu ya, yang mungkin running di Azure, mungkin juga running di on-prem, dan sudah ada juga di sana gitu loh, automationnya bisa langsung nih. Jadi nanti dari service health akan memanggil webhook tersebut gitu ya. Atau kalau kita mau buat aplikasi workflow gitu ya, menggunakan Logic App atau Azure Function bisa juga gitu. Jadi ada banyak sebenarnya pilihannya di sini yang bisa kita manfaatkan ya. Tadi saya hanya pilih email aja dulu, nggak apa-apa. Kita review create. Dan kita create misalnya di sini. Jadi sekarang setelah di create, maka otomatis setiap kali ada issue yang muncul di service health gitu ya, akan terkirim email ke yang tadi yang saya sudah masukkan, tim IT. Kemudian kita buat alert rule-nya, ini kan udah kita buat dari rule-nya, kita kasih nama tim IT rule gitu ya. Jadi nanti kita bisa buat beberapa rule. Kita create, dan setelah ini maka setiap kali ada issue maka saya akan dapat email gitu.
Nah, termasuk juga tadi plan maintenance ya. Jadi saya kadang-kadang agak khawatir juga kalau lihat customer yang plan maintenance itu tidak dikasih alert gitu. Jadi kalau dia sering lihat-lihat ke sini sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya ini kebetulan lagi nggak ada gitu ya, plan maintenance. Tapi kalau misalnya nggak nggak kasih alert, harus rajin ngelihat ke sini gitu karena kalau untuk yang pakai platform as a service atau bahkan VM pun gitu ya, pasti ada plan maintenance kan gitu ya, namanya juga data center gitu. Jadi rekan-rekan harus selalu memonitor semua plan maintenance ini. Jadi di internal juga siap-siap gitu ya. Jadi ini ada ya plan maintenance kemarin tanggal 14, tanggal 15, tanggal 22. Jadi dengan kita buat alert tadi, kita jadi dapat notifikasi. Selain itu juga di sini ada health advisory. Biasanya di sini bentuknya itu kebetulan di sini nggak ada gitu ya. Coba kita lihat di health history-nya. Kita bisa memperhatikan contoh-contohnya nanti. Kira-kira health advisory itu ada upcoming changes to service tag di sini contohnya gitu ya. Kemudian ada error ketika lagi configure MFA. Jadi health advisory ini akan membantu kita melihat ada sesuatu nggak yang perlu kita perhatikan di sistem kita gitu. Sementara kalau untuk security advisory ini lebih ke arah kalau misalnya ada security issues yang harus kita perhatikan gitu. Jadi di sini juga muncul. Seperti saya bilang, kalau health advisory sama security advisory ini rutin aja, mungkin tiap bulan rekan-rekan login ke Azure Portal dan perhatikan gitu. Tapi kalau untuk service issue dan plan maintenance sangat dianjurkan buat alert supaya nanti rekan-rekan dapat email dan langsung tahu gitu ada issue atau ada plan maintenance dan harus disesuaikan nanti mungkin aplikasi atau layanan yang rekan-rekan pakai. Oke, semoga penjelasan saya membantu dan bisa langsung dipakai gitu ya. Jadi jangan cuma dilihat, langsung setelah ini langsung jalankan aja, langsung dimanfaatkan supaya langsung buat alertnya. Oke, sampai kita ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.